Sebenarnya kalau misalnya untuk generasi yang mungkin sudah lebih senior, itu tuh mungkin mereka ada sifat-sifat lebih nerima, lebih mau adaptasi. Nah, isu itu malah besar biasanya di anak-anak fresh graduate nih, milenial, Gen Z. Itu biasanya isunya mereka itu karena mereka mungkin perubahan zaman ya, pasti biasanya tadinya apa-apa diturutin kayak gitu, terus nanti harus masuk ngerasa beda dikit, baper kayak gitu. Jadi ya harus pelajari dulu, kalau kamu masuk situ pelajari dulu dan apakah aku cocok nggak sih masuk ke sini. Smart Clicker, siapa yang nggak kepengen kerja itu bisa kerasan atau bahkan bisa merasa seperti di rumah sendiri gitu ya, nggak kerasa kerja, nggak kerasa capek, tahu-tahu udah cuan gitu aja. Ini penting juga kita tahu bagaimana sih supaya kita bisa beradaptasi atau bahkan betah banget di tempat kita kerja baru atau di lingkungan kerja kita yang baru gitu ya. Sudah ada Mbak Erly dari Daya 5 yang siap untuk memberikan solusi-solusinya atau mungkin masukan-masukannya buat kita semua, terutama yang mungkin sekarang ini lagi hunting-hunting pekerjaan atau baru dapat pekerjaan gitu ya Mbak Erly ya. Terus nggak tahu ini gimana ya aku membawa diri gitu ya. Betul. Gimana ya caranya aku supaya diterima dengan baik gitu di lingkungan kerja baru. Karena itu ternyata penting banget loh. Sangat. Bener ya Mbak Erly ya? Bener, penting banget. Sepintar-pintarnya kita, sesenior-seniornya atau se-expertnya kita, kalau kita masuk di tempat kerja baru, mau nggak mau kita jadi junior, iya nggak sih? Betul, adaptasi. Kalau nggak kepengen dijulitin atau dimusuhin sama yang lain-lain, mentang-mentang di tempat kerja baru nggak tahu diri, nggak bisa membawa diri, wah ini gak bahaya gitu ya. Iya, bahaya banget. Takutnya nanti nggak betah, alasannya nggak ada teman. Alasannya yang lain yang jadi salah gitu ya Mbak Dia. Kadang ternyata kita itu nggak bisa atau nggak pintar membawa diri aja. Nah terus gimana Mbak Erly? Kalau mungkin sekarang ini juga banyak teman-teman Smart Clickers yang merasa seneng nih, aku dapat pekerjaan baru, berarti lingkungan kerja baru. Tapi jangan bahagia dulu kalau belum melakukan yang ini. Apa itu Mbak Erly? Yang pertama ya, kalau misalnya kita bahas tentang adaptasi kerja, nggak cuma kerja masuk ke dunia lingkungan baru. Pertama itu kita harus terbuka ya, open sama lingkungan itu sendiri, kayak gitu. Open yang seperti apa ini? Open yang jangan langsung main curhat loh ya. Pertama-tama open yang gimana nih? Open itu kita harus siap menerima bahwa setiap lingkungan, setiap tim, setiap atasan, setiap bawahan siapapun itu akan berbeda dari satu tempat dan tempat lainnya. Jadi kita harus bisa nerima fakta itu dulu nih, kayak gitu. Yang kedua, ikutin dulu alurnya. Biasanya tuh kalau orang-orang tertentu masuk ke perusahaan, ini perusahaannya gue perlu merubah nih, aku perlu merubah nih beberapa hal kayak gitu. Sabar dulu, ikutin dulu nih orang-orang gimana. Ikutin dulu, pelajari dulu, jangan yang langsung besok aku akan bikin perubahan padahal baru hari pertama. Jangan kayak gitu. Itu nanti menjadi terkesan songong ya kalau kayak gitu ya. Jadi bumerang, malah orang tuh nggak respect, betul. Malah musuhin kayak gitu. Yang berikutnya sih jadi diri sendiri aja kayak gitu. Mau gimana pun, dimanapun kita berada ya kita tetap harus jadi diri sendiri, walaupun kita harus ngikutin flow, walaupun kita harus nerima keadaan dulu, tapi kita harus jadi diri sendiri sih pastinya. Karena kalau harus fake it, kita harus kerja, misalnya kita bayangin nih probation 6 bulan atau dulu kontrak dulu 1 tahun kalau kita nggak jadi diri sendiri, capek nggak sih pastinya. Betul. Karena pura-pura, apalagi istilahnya tidak menjadi diri sendiri itu capek juga, bener. Jadi harus mengikuti yang lain, memaksakan kadang seperti itu ya. Betul. Menjadi diri sendiri tapi kan bukan berarti harus semuanya mengikuti ala kita gitu ya Mbak Erly. Betul. Jadi kalau misalnya saya orangnya jujur, saya orangnya direct dalam komunikasi. Sedangkan orang-orang ini nggak direct, misalnya sukanya pertahankan kejujuranmu. Pertahankan kejujuranmu, tapi jangan terlalu yang kayak aku gak suka sama kamu kayak gitu, jangan yang langsung begitu. Mungkin ya itu agak complicated sih, tapi emang masuk ke dunia baru complicated, tapi kunci utamanya kita harus open dan harus menerima kalau kita masuk lingkungan baru itu kita akan jadi junior ya tadi, dimanapun itu, posisi apapun itu. Awalnya mau nggak mau kita pasti akan menjadi junior dulu. Berarti benar dong ya Mbak Erly, pepatah di mana bumi dipijak, di situ dijunjung.
Sekalian tes ini tadi. Tes peribahasa ya. Jadi memang benar, artinya dimanapun kita berada itu kita harus pintar-pintar beradaptasi, intinya seperti Betul. itu ya. Mau sepintar apapun kita, mau sehebat apapun kita tetap harus rendah hati dulu di tempat baru ya. Betul. Jadi kadang kita perlu merendah dulu untuk meroket, istilahnya begitu ya. Itu benar loh, tapi Benar merendah dulu ya, untuk meroket. merendah dulu untuk meroket itu. Betul Jadi banget. penting. Terus selama ini Mbak Erli, yang paling sering mungkin yang Mbak Erli temui di banyak case misalnya itu, yang paling menjadi masalah besar biasanya untuk memasuki di lingkungan kerja baru, kemudian harus gimana sih kita gitu? Apa biasanya yang menjadi kendala terbanyak gitu? Oke. Masa Kak, sebenarnya kalau misalnya untuk generasi yang mungkin sudah lebih senior, itu tuh mungkin mereka ada sifat-sifat lebih nerima, lebih mau adaptasi. Nah, isu itu malah besar biasanya di anak-anak fresh graduate nih. Milenial, Gen Z, itu biasanya isunya mereka itu karena mereka mungkin perubahan zaman ya, pasti biasanya tadinya apa-apa diturutin kayak gitu, terus nanti harus masuk ngerasa beda dikit, baper kayak gitu. Generasi baper. Iya, generasi baper. Agak susah juga agak ini susah biasanya ya. Jadi kayak angka turnover tinggi, kayak misalnya nih suatu perusahaan sudah spare berapa ratus juta kayak gitu buat cari kandidat. Akhirnya dia masuk. Yes. Begitu masuk, tahu-tahu 3 bulan saya nggak kuat, saya pengen keluar kayak gitu. Ini belum ngerti susahnya cari kerja di tempat luar ini ya. Betul. Dan itu yang sering. lebih senior lebih nerima, lebih sadar diri. Wah, ini semakin tua semakin susah cari kerja juga. Bukan di situ sih sebenarnya, tapi lebih paham bahwa kendala-kendala dalam bekerja termasuk dengan lingkungan atau orang-orangnya itu sebenarnya hal yang biasa ya. Iya, Karena betul. kita menghindari satu masalah di tempat kerja ini, kita mau pindah di tempat yang lain sama aja. Ntar bakal ketemu dengan masalah yang lain. Betul ya Mbak Eri ya? Pasti kalau alasannya pindah karena di kantor saya banyak drama. Emang di kantor kita nggak banyak drama. Emang di luar di sana dramanya nggak lebih seru. Kita juga harus bisa terima dimanapun itu pasti akan ada masalah ya Mbak ya. Poinnya adalah garis besarnya adaptasi ya. Betul. Jadi ini adaptasi. Bukan PR sih, ini hal yang benar-benar perlu diperhatikan buat teman-teman atau adik-adik nih ya, yang mungkin baru lulus kuliah misalnya, baru dapat pekerjaan baru, ya seperti itulah di mana-mana sebenarnya itu sama aja. Jadi sabar-sabar dulu, adaptasi dulu, gitu. Terus apa lagi mungkin yang bisa dilakukan? Kalau pertama riset ya, kayak pahami diri kita sendiri kayak gitu. Nah, kayak kita tuh pengennya tuh kerja di bidang apa sih? Jangan cuman ikut-ikut tren kayak gitu. Misalnya trennya kerja sekarang itu, atau kayak lingkungan nggak keren kalau nggak kerja pada suatu institusi tertentu kayak gitu. Padahal sebenarnya secara budaya, secara minat bakat kerja kita itu beda, kemampuan juga beda. Jadi kita harus sesuaikan juga, kayak kita tuh maunya kemana sih. Itu memang nggak overnight ya, nggak baru lulus langsung tahu, tapi kan seenggaknya kita tuh hidup harus setidak-tidaknya punya purpose. Sore ini kita mau ngapain sih kayak gitu ya, kayak kita, aku mau pulang cepet deh misalnya kayak gitu ya. Mau kejadian apa enggak itu urusan nanti kayak gitu ya. Mau beneran atau enggak, yang penting Itu punya plan dulu. Aku namanya kalau zaman sekarang tuh manifest ya. Manifest. Betul. Aku mau liburan ke Eropa nih tahun ini, tahun depan. Itu kan kita harus manifest dulu, kita bayangin tuh. Dan itu emang penting sih, termasuk di dunia kerja. Kalau misalnya aku pengen kerja, pengen mengurangi sampah misalnya kayak gitu ya, otomatis kan dia harus kerja di bidang yang emang sudah peduli tuh terhadap sampah. Betul. Gitu. Kalau sampai salah pilih tempat pun akhirnya ya nggak sesuai dengan tujuannya tadi. Tapi untungnya Mbak De, kalau era-era sekarang ini kan kayaknya kita tuh mudah banget untuk mencari informasi gitu loh. Iya nggak sih? Bener banget. Itu loh yang benar-benar bisa support. Itu nggak kayak yang dulu-dulu. Ibarat kita mau masuk di tempat kerja baru, kalau sekarang nih kayaknya gampang nih, misalnya ternyata atasan saya siapa ya, ada siapa aja ya, kita bisa mempelajari itu ya. Kita tinggal googling aja atau apa. Nah kalau dulu ya kita benar-benar nggak tahu kan, lebih susah adaptasinya. Kalau sekarang itu sudah lebih gampang kok, kayak akses dan lain-lain itu kan gampang. Jadi sebenarnya itu saya sendiri juga recruiter ya, kayak kalau misalnya wawancara kita tanyain apa yang kamu tahu tentang perusahaan ini, jawabannya cuma sekedar perusahaan yang bergerak di bidang A kayak nggak gauli ya. Masa sih selain itu apa nih yang kamu dapat? Biasanya aku carinya itu sih, karena emang akses tuh sudah gampang. Kayak misalnya kok kamu dapatnya cuma informasi yang
cuman secetek itu aja. Oke, wawasan harus luas dong, Wawasan ya. harus luas pastinya. Oke, Jadi oke. kalau misalnya kita mau, ya itu tadi kayak misalnya nih, kita mau masuk ke perusahaan A, kita udah tahu nih atasannya siapa, tim kita siapa. Bener. Gimana cara ngedeketin? Nah, ngedeketinnya? kan mereka kan karena di LinkedIn-nya udah diceritain ya kuliah Yes. mana, gimana itu sebenarnya juga kalau mau dijadiin bahan juga open Bisa, banget. bisa. Tapi kadang itu masih ada yang kayak diem, terus habis itu kena bentak sedikit aja gitu udah ada yang baper. baper. Itu sering banget itu. Jadi kayak baru kena bentak sehari, hari pertama gara-gara mungkin bajunya nggak rapi, diingetin next time jangan pakai baju kayak gitu ya. Besoknya tuh udah ngerasa kesel, aku dimarahin nih, aku mau keluar. Merasa tidak diterima, Iya. merasa kayak ya macam-macam. Padahal sebenarnya memang itu bisa dibilang ujian mental kita juga Iya, ya. Dan kita memang harus mau tidak mau untuk menjadi pendatang baru kan mengikuti dulu role-nya yang Betul, ada. ikutin gitu ya. ritmenya dulu aja kayak gitu. Oke, ini keren banget loh ini yang benar-benar membantu banget untuk teman-teman dan juga smart clickers yang mungkin sekarang ini lagi deg-degan banget karena mau masuk ke tempat atau lingkungan kerja baru. Betul. Ingin bisa tampil baik gitu ya, tapi belum tahu caranya baik dalam artian bisa diterima dengan baik, bisa nanti menjalankan tugas atau pekerjaannya dengan baik juga, nggak buru-buru baper, adaptasi gitu ya. Betul, jangan baper. Ngobrolnya juga tepat banget sama sang recruiter gitu. Ternyata wawasan luas itu penting banget loh, smart clickers ya. Iya, betul. Jangan sampai kecewakan ini era-era yang segala hal mendapatkan informasi itu gampang banget. Tapi ternyata cuma secetek itu. Asik nih. Kalau rekruternya kayak Mbak Erli nih, wah ini kamu wawasannya seberapa dulu nih? Iya. Lagian zaman sekarang tuh rekrut itu sudah bukan yang hal yang mengerikan lagi ya menurut aku, karena rekruter pun juga udah mulai ramah-ramah. Kalau dulu kan kayak kesannya Iya. deg-degan gitu ya. Sekarang sudah nggak gitu juga. Jadi ya harus pelajari dulu. Kalau kamu masuk situ pelajari dulu dan apakah aku cocok nggak sih masuk ke sini kayak gitu. Sadar diri lagi, kenali diri kita iya, lagi gitu ya, supaya kita bisa memberikan yang maksimal dan mendapatkan yang maksimal. Betul. Sepakat ya. Sepakat. Oke, thank you Mbak Eli. Thank you, Senang Mbak. banget bisa ngobrol ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi masukan yang benar-benar oke banget. Dan Ivana juga mau ingetin nih, kalau ini memang penting banget buat kamu nih smart clickers ya. Jangan lupa sedekahnya itu sebarin kabar baik ini ya kan, bisa dari mulai situ. Jadi biar teman-teman juga yang ngerasa butuh jadi tahu banget gimana persiapan untuk bisa masuk ke lingkungan kerja baru. Betul. Sip, thank you. Thank you, Mbak. You can see the writing on the pavement. Young kids, they're growing up in basements. Online, a whole new generation. I'ma make mine, so you better go take it. Always, they need a new replacement. Decentralized, can't contain it. We're changing lives, yeah, upgrading. Call it suicide of the older generation. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah.